Sebuah truk dengan massa 4 ton bermaksud melewati sebuah jembatan sepanjang 10 meter. Ini di soal masuk di yang kesetimbangan 2, jadi bisa lihat ya di soal kesetimbangan 2. Ya, soal kembali, sebuah truk dengan massa 4 ton bermaksud melewati sebuah jembatan sepanjang 10 meter. Gaya yang bekerja pada ujung jembatan di belakang truk, saat truk berada 3 meter di ujung depan jembatan. Ya, kira-kira gambarnya begini. Nah, ini ada katakanlah sungai gitu apa sini ya. Ini jembatan, nah ini truk ya. Cuma ada juga nih soal nih. Soalnya ini jembatannya bisa nahan truk tapi masanya tidak ada ya, jembatan harusnya ada masanya disebutkan. Nah, sekarang kita pilih siapa yang sebagai objek. Siapa? Nah, ditanya apa? Gaya yang bekerja pada ujung jembatan di belakang truk. Berarti di sini nih. Ini katakanlah B belakang, D depan. Gaya yang di sini. Berarti udah tahu objek kita apa? Bukan truk. Objek kita adalah jembatan. Nah, sekarang kita lihat gaya yang bekerja pada jembatan. Pertama harusnya ada gaya beratnya ke bawah. Tapi jembatan ini nggak punya berat, tapi kuat ya. Nah, pertama pengaruh dari gaya normal dari truk. Yang tidak lain adalah gaya berat dari truk ya. Nah, arahnya ke kemana? Ke bawah 40.000 Newton ke bawah. Ini gaya berat dari truk itu ya, 40.000 Newton. Kemudian kok nggak jatuh ini? Nah, karena ditahan di depan dan di belakang. Ada gaya ke atas, nah, kita katakan namanya apa? ND, gaya normal dari sini ke atas ND, dan ada di sini NB. Nah, yang ditanya yang mana? Yang ditanya ini ada 10 meter. Yang ditanya adalah berapa gaya normal di B. Wah, dua langkah sudah ya, tentukan objek dan gambarkan gaya kerja. Tidak ada yang miring, jadi nggak ada yang perlu diuraikan. Nah, tadi kan ada dua syarat ya, dua syarat, yaitu sigma F sama 0 dan sigma tau sama 0. Tapi yang ditanya cuma satu, jadi cukup satu syarat nih. Kalau ada soal seperti ini, kalau ada yang pakai sigma F sama 0, maka apa yang kita dapat sigma F sama 0? Kita dapat gaya ke atas sama ke bawah. Nggak ketemu ini. Ya, maka kita pilih cukup pakai apa tadi? Sigma torsi sama dengan 0. Tapi harus menentukan apa? Poros yang tepat. Nah, ini penentuan porosnya. Jadi kita pakai ini ya, kita sepakat. Apa artinya ini? Jumlah momen gaya atau jumlah torsi yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan. Sedemikian dia 0. Dan pilih poros yang tepat. Sungguhnya dimanapun titik pada benda boleh diambil sebagai poros secara teori ya, gitu. Secara konsep, dimanapun titik pada benda ini, setiap titik ini kalau dia sudah setimbang boleh diambil sebagai poros. Tapi pilihlah poros yang menguntungkan ya. Nah, amanahnya tadi begitu. Nah, sudah itu kita pilih apa? Yang udah jelas titiknya. Kalau di sini kan jaraknya nggak ketahuan. Di sini nggak jelas. Berarti kita pilih 3 titik ini sebagai calon. Titik D, di titik berat daripada truk, dan di B. Nah, coba kita analisa. Kalau porosnya di D, maka ND ini kehilangan apa? Torsi. Berarti yang muncul apa? 40.000 kali 3 dan NB kali 10. Nah, tapi kalau kita pilih poros di sini, yang hilang siapa? Ini 40.000. Yang ada nggak apa? ND kali 3 dan NB kali 7. Karena porosnya di sini. Berarti muncul ND dan NB. Ketemu nggak? Nggak langsung ketemu, tapi bisa dipadukan dengan mungkin dua persamaan. Kalau dua variabel itu tidak diketahui membutuhkan dua persamaan. Kalau kita pilih di B, yang hilang siapa? NB. Nah, padahal NB yang ditanya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya? Gini, coba kita analisa 3 gaya ini. W ini yang 40.000 diketahui. Ya, kenapa 40.000 tadi 4 ton dikali 4 ton kan 4.000, M kali G ya 40.000. ND ini tidak diketahui. Sementara NB ditanyakan. Jadi di antara 3 gaya ini NB, ND dengan W, gaya mana yang paling bermasalah? Yang paling bermasalah adalah ND. Supaya masalah itu hilang, pilihlah poros di D. Nah, jadi kita sepakat porosnya adalah di titik D, titik depan dari jembatan. Jadi porosnya adalah di D. Nah, jangan lupa tulis di sini deh nih kalau ngerjain soal. Oh, ini yang jadi poros adalah D. Nah, tadi apa artinya ini? Yang searah jarum jam sama dengan berlawanan. Ayo perhatikan porosnya di D. Coba diambil pensil, taruh poros di D. Perhatikan gaya ini. Yang 40.000 Newton ini. Ini mutarnya apa? Searah jarum jam. Dia mengelilingi D ya, bukan ke sana, karena jadi poros D. Sementara yang NB
mengelilingi D dia ke sana. Nah, berarti yang searah jarum jam ini, yang berlawanan jarum jam ini. Jadi tadi apa? Yang searah jarum jam harus sama dengan yang berlawanan. Berarti 40.000 kali W dikali 3 ya. W dikali 3 sama dengan NB kali 10. Ya, porosnya di sini kan, porosnya di D. Jadi akhirnya kita dapat W-nya diganti 40.000. Nah, kali 3 20.000 dibagi 10, dia adalah NB-nya adalah 12.000 Newton. Nah, gitu. Kalau ditanya berapa NB, nah nggak usah pilih pindah poros ke B lagi. Pakai syarat yang kedua tadi, sigma F sama 0, ya, ke atas sama dengan ke bawah. Nanti kita lihat soal berikutnya. Soal nomor berapa? 7. Ya, 7 di sini di presentasi ini. Kalau di modul mungkin nomor-nomor awal ya. Sumbu kedua roda muka dan sumbu kedua roda belakang sebuah truk bermassa 15.000 kg berjarak 2 meter. Pusat massa truk 1,5 meter di belakang roda muka. Beban yang dapat dipikul oleh kedua roda muka truk itu sama dengan berapa? Ya, kita pilih objek dulu. Wah, ini ada truk ya. Ini kakak lama nyari gambarnya nih. Nah, ini truknya. Kita lihat gaya-gaya bekerja dan jarak-jaraknya. Nah, yang pertama ini kata poros roda muka, ini NM ya. Terus ada lagi NB di titik belakang. Ini jaraknya tadi berapa? Jaraknya adalah 2 meter ya. Nah, kemudian pusat massa truk itu titik beratnya itu di titik di mana kita narik titik tangkap dari gaya berat, yaitu 1,5 meter dari situ. Jadi nanti ini jaraknya 1,5 meter dari pusat roda kedua muka. Nah, 1,5 meter, karena ini 2 meter, berarti ini berapa? Setengah. Ya kan? Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya beban yang dipikul oleh kedua roda muka. Berarti yang ditanya ini. Nah, ini. Sama dengan tadi. Udah mulai tahu kan? Ini juga 3 gaya nih. Nah, kita analisa. W diketahui. NM ditanyakan, sementara NB tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan. Berarti ini gaya yang paling bermasalah. Supaya masalah itu hilang, pilih porosnya di sini, di B. Nah, jadi kita sepakat poros yang kita pilih adalah apa? Di B. Jadi B-nya adalah sebagai poros. Nah, apa tadi artinya ini? Yang searah jarum jam sama dengan yang berlawanan. Siapa yang searah jarum jam? NM dikali 2. Sementara yang berlawanan apa? 15.000 dikali setengah. Kita lihatkan seperti ini. NM kali 2 sama W kali 0,5. W masukin 15.000 kali setengah berapa? 7.500. Terus dibagi 2, dapatlah nanti NM-nya adalah 3.750 Newton. Ya, nah, baik, kita mungkin akan lihat soal yang terakhir untuk hari ini. Nanti bisa ada tanya jawab.